Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat urban, kembali lagi dalam program Kurma Manis, Kupas Ramadan bersama akademisi non-humanis di channel YouTube urbancity.id. Kurma Manis adalah program spesial untuk menyemarakan bulan suci Ramadan. Kita sama-sama mengetahui bahwa puasa Ramadan mengandung banyak hikmah yang dapat dimaknai dari beragam sudut pandang atau multidimensi. Setidaknya ada 4 dimensi penting hasil menjalankan ibadah puasa, baik pada level individual maupun sosial, yaitu dimensi spiritual intelijen, kemudian physical intelijen, emosional intelijen, dan sosial intelijen. Menjelang berbuka puasa, saya Muhtar Wijaya akan memandu jalannya acara Kurma Manis. Dalam program ini, kita akan berbincang santai tentang keempat dimensi tersebut bersama para narasumber kompeten seperti Ustadz, akademisi, serta praktisi ekonomi dan sosial. Sahabat urban yang berbahagia, pada episode kali ini kita akan menggali lebih dalam tentang topik optimalisasi JIS untuk membangun ekonomi umat. Untuk membahas topik tersebut, bersama kami telah hadir Associate Expert Forum Zakat Nasional, yaitu Bapak Sigit Iko Sugondo. Assalamualaikum Pak Sigit, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan dan keberkahan menyertai kita semua Pak Sigit. Amin, amin. Beliau saat ini juga sebagai salah satu pembina dari Pondok Pesantren Al-Muhtadin di Sukabumi, Jawa Barat. Begitu ya Pak Sigit? Baik Pak Sigit, untuk mengawali perbincangan santai kita di kesempatan kali ini menjelang buka puasa ya, untuk semua pemirsa yang menyaksikan bahwa kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana zakat, infak, dan sodakoh, mulai dari dikenakan kewajiban kemudian sampai disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Untuk mengawali, saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang disebut dengan JIS itu. Mohon dijelaskan secara rinci tentang pengertian JIS baik secara bahasa maupun syariat, Pak Sigit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat urban. Kita bersyukur ya di Indonesia ini yang mayoritas umat Muslim sudah memiliki satu undang-undang khusus ya menangani tentang pengolahan zakat, infak, dan sedekah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Di dalam undang-undang itu juga dijelaskan apa definisi ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Selain dari tentu ada kaidah-kaidah syariahnya, gitu ya. Kalau dalam definisi itu ZIS itu, kalau zakat kan ada dua macam, ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu dikenakan wajib kepada umat Muslim yang hidupnya atau usianya sampai di bulan Ramadan. Nah itu udah nanti wajib untuk membayar zakat fitrah sebelum khotib naik mimbar. Nah, jadi maupun yang bayi baru lahir maupun yang sudah usia, baik yang kaya maupun yang miskin, itu wajib untuk membayar zakat fitrah. Jadi orang miskin boleh setelah mereka menerima penyaluran zakat kemudian beliau membayar dengan zakat, dengan beras itu boleh. Ya. Tapi yang kedua itu ada zakat mal atau zakat harta. Zakat harta ini dikenakan kepada subjek zakat dan objek zakat. Okay. Nah, subjek zakat itu orang yang memiliki harta. Kemudian objeknya adalah hartanya. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat tabungan, emas, dan sebagainya. Nah, ada yang mengikat di situ bahwa harta yang dikuasai penuh, gitu ya. Kemudian harta itu sudah masuk haul dan nisab. Nisab itu batas minimalnya. Nah, misalkan emas itu 85 gram emas. Haul itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Haulnya. Kalau pertanian berarti sampai 1 musim lamanya. Itu berarti ada nisab dan haul. Artinya bahwa zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta. Artinya bentuknya harta. Nah, kalau infak itu juga harta. Tapi di luar zakat. Kalau zakat itu aturannya pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Ya. Tapi kalau infak itu pada surat Al-Baqarah ayat 215. Nah, jadi zakat itu dikenakan pada harta tertentu dengan hitungan tertentu pada waktu tertentu. Kemudian didistribusikan
atau ditasarufkan itu kepada golongan tertentu, yaitu 8 golongan yang disebut dengan asnaf. Ada 8 asnaf. Itu zakat. Tapi kalau infak itu ada penerimanya dan waktunya tidak ditentukan. Kapanpun boleh berinfak. Ya. Tapi infak itu lebih kepada nafkah gitu ya. Misalkan contoh begini, ada golongan yang tidak menerima sebagai asnaf zakat, tetapi masuk dalam asnaf infak. Tapi ada golongan yang penerima zakat, tetapi juga dia penerima infak. Siapa itu? Misalkan begini, zakat itu tidak diperuntukkan untuk orang tua, untuk orang tua kita, ya, secara vertikal. Anak ke bawah, anak atau ke atas orang tua kita, ibu bapak. Dan anak yatim juga bukan menerima zakat, gitu. Tetapi orang tua dan anak yatim itu sebagai penerima infak atau nafkah. Artinya bahwa untuk menafkahi orang tua dan anak yatim itu tidak dari zakat. Karena zakat itu ada haul, ada nisabnya. Ya. Jadi kalau seseorang yang punya harta tapi tidak sampai nisab, berarti kan tidak menafkahi dong. Tidak menyantuni orang yatim dan orang tua. Jadi orang tua, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil itu masuk infak termasuk zakatnya. Kalau ya, miskin dan ibnu sabil. Tapi orang tua mutlak sebagai nafkah. Anak yatim masuk sebagai nafkah. Itu zakat berarti dikenakan pada harta dengan hitungan tertentu pada waktu tertentu diserahkan kepada golongan tertentu. Kalau infak harta non zakat, artinya tidak ada kaitannya, tidak berkaitan dengan haul dan nisab, gitu ya. Kapanpun boleh menafkahi, gitu ya. Tapi kalau sedekah itu baik harta maupun non harta. Jadi kita bisa menyedekahkan, bahkan senyum itu sedekah. Bisa menyedekahkan keahlian, bisa menyedekahkan harta kita, misalkan yang disukai. Ya, misalkan kita punya baju yang bagus sekali dibagi, ya, kemudian kita sedekahkan, itu boleh. Jadi harta. Tapi kita punya keahlian, tidak punya harta yang cukup, tapi dia punya keahlian. Misalkan ada seorang arsitektur, dia tidak punya uang untuk bangun masjid, membantu bangun masjid. Tapi kemudian si arsitek ini dengan keahliannya mendesain masjid itu, kemudian disedekahkan. Itu bagian dari sedekah juga. Itu sedekah. Jadi bukan zakat, bukan infak. Artinya memang tidak terbatas ya dari jenis dari yang diinfakkan itu ya. Ya, yang sedekah. Kalau sedekah. Jadi harta maupun non harta. Ada satu lagi wakaf. Nah, ini ziswah, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, wakaf juga nanti kita bahas tersendiri. Jadi wakaf beda lagi tuh ya. Beda lagi temanya. Oke. Artinya memang dari masing-masing ketiga tadi, zakat, kemudian infak, sedekah, itu masing-masing ada ketentuannya. Orangnya juga ditentukan, yang menerimanya juga ditentukan. Batas waktunya juga ditentukan. Yang paling utama tadi adalah terkait dengan yang lebih general itu adalah sedekah ya. Jadi jenisnya juga bisa bermacam-macam. Maka di zakat pun kan ayatnya inamal sedekah. Ya gitu ya. Sedekah yang wajib itu zakat. Oke, menarik. Ya. Terus bagaimana masyarakat bisa terkena atau memenuhi kewajiban tersebut? Atau misalnya saya sebagai seorang yang sudah terkena untuk membayar zakat, atau itu ada kriteria tertentu nggak? Ada khusus nggak tuh? Pasti yang gini kan, ada pemilik harta namanya ahniya. Oke. Tetapi tidak semua ahniya itu menjadi muzaki. Siap. Gitu ya. Orang membayar zakat namanya muzaki. Orang yang menerima zakat namanya mustahik. Jadi ada kriteria muzaki. Siapa muzaki itu? Yang dimana pertama pasti muslim. Yang kemudian hartanya sudah sampai pada nisab dan haulnya. Nah, tapi ketika hartanya seorang muslim yang memiliki harta, kemudian sudah nisab dan haul, tapi belum membayar zakat, itu muzaki, baru calon muzaki. Kalau orang yang sudah menunaikan zakatnya, baru disebut dengan muzaki. Jadi bisa jadi di Indonesia ini, bisa jadi banyak ahniya pemilik harta, tapi baru nyampe pada calon muzaki. Karena apa? Karena ketika jatuh nisab dan jatuh haulnya, dia belum menunaikan zakatnya. Atau zakatnya sudah dibayarkan, tapi mungkin karena kurang pemahamannya, kurang ilmunya, hitungannya kurang. Misalkan dia, bagaimana kalau emasnya sampai pada 100 gram? Atau ternak nih, dia punya domba 40. Kemudian dia punya domba 70. Ini zakatnya berapa? Gitu ya. Jadi bisa jadi dia membayar tapi kurang. Disitulah pentingnya penyuluhan atau literasi zakat kepada masyarakat, begitu ya. Dan itu siapa yang berhak untuk memberikan literasi itu atau menyampaikan literasi tersebut?
dalam hal ini tentu yang kalau dalam undang-undang seperti ini berarti tentu yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah. Ya, tetapi kemudian juga pemerintah tidak bisa sendiri. Di sini kan ada pihak, misalkan di Kemenak tuh ada Bimas Islam. Ya. Kemudian ada juga OPZ, Organisasi Pengelola Zakat. Kita juga punya KUA yang memiliki penyuluh-penyuluh agama. Di masyarakat juga ada para dai. Tetapi yang namanya literasi itu tidak cukup hanya sebatas fikihnya, tapi juga terkait dengan tata kelola, terkait dengan dampak zakat, itu juga penting disampaikan. Jangan sampai hanya masyarakat tentang paham, tetapi tidak bisa mengeksekusi atau memahami zakat saya tuh jadi apa. Ya, nah ini justru yang sangat menarik nih Pak Sigit, terkait dengan bagaimana pengelolaan zakat yang kemudian seperti tema yang kita sekarang mau bahas bagaimana mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat, begitu ya. Nah mungkin kalau saya berandai-andai bahwa selama ini kita membayar ZIS itu, zakat, infak, dan sedekah itu kan hampir tiap tahun tuh. Bukan hampir tiap tahun, memang tiap tahun ya kita melaksanakan itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi hikmahnya, perekonomiannya, ya begitu-begitu aja gitu. Nah ini perlu kita bahas lebih dalam lagi nih Pak Sigit. Sahabat Urban, demikian perbincangan kita untuk sementara ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya setelah komersial break berikut ini. Urban yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah, urbancity.id membagi-bagikan hadiah untuk Anda sebagai penonton yang setia. Untuk lebih jelasnya, nanti sahabat Urban sekalian bisa menyaksikan di deskripsi video-video yang kita akan tayangkan selanjutnya. Di situ nanti kita akan memberikan hadiah menarik untuk Anda sekalian dimanapun berada. Dan oleh karena itu, tonton terus video-video kita yang berikutnya. Kurma manis disupport oleh Kucas Kecos adalah produksi kerajinan tangan yang diproduksi oleh Ibu Tika Arsanti di Bogor. Jangan lupa nanti bisa teman-teman sekalian sahabat Urban untuk melihat produksinya apa saja, produknya apa saja di sini, di bawah ini. Sahabat Urban, terima kasih masih stay di Kurma Manis, Kupas Ramadan bersama akademisi Nan Humanis, bincang-bincang santai jelang berbuka puasa bersama Ustadz, akademisi, serta praktisi ekonomi dan sosial. Masih bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Sigit Iko Sugondo. Beliau sebagai Associate Expert Forum Zakat Nasional, dan saat ini juga beliau sebagai salah satu pembina dari Pesantren Pemberdayaan Masyarakat Al-Muhtadin di Sukabumi, Jawa Barat. Pak Sigit, mari kita tuntaskan perbincangan santai kita terkait dengan JIS nih Pak Sigit ya. Tadi kita sudah membahas tentang makna dari JIS itu sendiri, siapa saja, kemudian kapan mereka dikenakan kewajiban JIS begitu. Sekarang lebih menarik kita akan bahas tentang pengelolaan ya. Nah, tadi karena ada kaitannya dengan topik kita untuk optimalisasi JIS ini terhadap perekonomian masyarakat. Nah, siapa sih yang berhak mengelola dari JIS ini, Pak Sigit? Ya, baik. Sebelum saya sampaikan tentang pihak-pihak yang berwenang mengelola ya. Dalam kebiasaan masyarakat Muslim di Indonesia, kami pernah melakukan satu survei lah ya, bukan penelitian. Ternyata ada 4 kanal masyarakat kita itu 4 kanal cara menunaikan zakat. Yang pertama, zakat itu disalurkan langsung oleh muzaki ke mustaik. Ya, jadi kalau mustaik mau bayar, cari mustaik, bayar. Gitu ya. Yang kedua, dibayarkan melalui tokoh-tokoh agama. Ya, ada kiai, ada ustadz, gitu dibayarkan dari muzaki, menitipkan langsung kepada ustadz. Gitu ya. Tapi ustadz dalam poin seperti ini bisa jadi beliau adalah sebagai
penerima mustahik ya karena fisabilillah, atau menitipkan untuk disalurkan kepada mustahik yang lain gitu ya. Yang ketiga adalah melalui panitia zakat tradisional ya, misalkan pesantren, masjid, atau panitia-panitia Ramadan gitu ya, zakat Ramadan. Dan yang terakhir baru melalui organisasi pengelola zakat, badan atau amil, ya, badan dan amil zakat. LAS itu berarti? LAS dan Basnas. Gitu ya. Jadi sebetulnya perilaku membayar zakat bisa 4 kanal itu. Nah, bagaimana dampaknya ya? Ini sangat berkaitan ini. Dan tingkat kepercayaan masyarakat nyatanya kan bahwa masyarakat juga sudah ada lahir BAS maupun LAS, tapi juga masih menyalurkan secara sendiri kan. Ini terkait dengan literasi. Kemudian di Undang-Undang Zakat bahwa sebetulnya pemerintah itu membentuk Badan Amil Zakat Nasional. Nah, Badan Amil Zakat Nasional itu kemudian terdiri dari Basnas, kemudian Basnas Pusat ya, Basnas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Dalam Undang-Undang menyebutkan, dalam mewujudkan dan membantu kinerja Basnas dalam mengelola zakat, maka Basnas dibantu oleh masyarakat. Masyarakat dalam hal ini dalam bentuk lembaga amil zakat. Jadi kalau Basnas itu adalah lembaga badannya pemerintah, kalau lembaga amil zakat adalah dibentuk oleh masyarakat. Dalam konteks ini adalah membantu kinerja Basnas. Lasnas juga ada jenjangnya. Jadi ada LAS nasional, LAS tingkat provinsi, dan LAS tingkat kabupaten kota. Nah, itu organisasi pengelola zakat yang secara resmi berwenang mengelola zakat. Jadi artinya bahwa Basnas adalah bentuk oleh pemerintah, LAS adalah masyarakat yang diberikan kewenangan otoritas oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Nah, pengelolaan itu kalau lembaga zakat itu meliputi kewenangan untuk menghimpun, kemenangan mengelola dana, kemudian mendistribusikan dan mendayagunakan. Jadi lembaga zakat itu kalau diberi kewenangan apa batasannya gitu ya kan? Ini cukup luas sebetulnya. Dia berwenang menghimpun. Setelah dana dihimpun, kemudian dimasukkan dalam satu kebijakan. Misalkan alokasinya kemana, gitu ya? Kemudian distribusinya kemana, penentuan mustahik kemana, bentuk programnya seperti apa, itu berhak. Kemudian pendistribusian. Nah, pendistribusian itu bersifat karitatif atau bersifat habis pakai. Jadi penyaluran zakat, infak, sedekah yang bentuk yang sifatnya distribusi itu bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidupnya mustahik, sehingga jangan sampai ada orang yang kelaparan, ada orang yang tidak punya rumah, kira-kira gitu ya. Tapi nanti pada berikutnya adalah pendistribusian adalah penyaluran dalam bentuk pendayagunaan, yaitu untuk meningkatkan taraf hidupnya masyarakat. Itu kalau wewenang yang diberikan oleh pemerintah atau kepada negara ya kepada lembaga zakat. Kalau Basnas ada 2 lagi, di samping 4, yaitu dia perencanaan dan pengkoordinasian. Jadi kalau lembaga zakat punya 4 kewenangan, menghimpun, mengelola, distribusi dan pendayagunaan. Kalau Basnas tingkat pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten kota, itu berarti punya tambahan selain 4 itu, yaitu perencanaan dan pengkoordinasian. Berarti 6 tugasnya. Iya. Jadi lebih luas ya. Nah, baik Basnas maupun LAS itu punya tanggung jawab. Selain kinerja tadi, itu harus lembaga amil zakat berkewajiban melaporkan kinerjanya kepada pemerintah melalui Kemenag dan Basnas itu setiap 6 bulan sekali. Baik yang unaudit maupun yang sudah audit. Yang dilaporkan itu di dalamnya adalah laporan kinerja. Pertumbuhan mustahik, pertumbuhan penghimpunan, berapa yang distribusikan, berapa mustahik yang menerima, berapa mustahik yang terentaskan dari kemiskinan, itu laporannya laporan kinerja. Kemudian adalah laporan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan. Kemudian ada audit. Jadi auditnya lembaga zakat itu ada audit kinerja, ada audit keuangan, dan ada audit syariah. Jadi secara berjenjang itu lembaga zakat sebetulnya memiliki tingkat sistem pengawasan yang berlapis-lapis sebetulnya. Sesungguhnya ya. Sesungguhnya. Ya. Jadi kalau dalam hal ini masyarakat mengetahui, harusnya masyarakat lebih punya percaya lebih tinggi kepada lembaga atau LAS ya, ketimbang dia menyalurkan sendiri. Tapi memang fenomena yang terjadi sampai hari ini, Pak Sigit, masih banyak sekali, terutama di remote area ya, di perkampungan gitu, bahwa masyarakat lebih mungkin ya, ini berdasarkan juga keyakinan juga gitu ya, lebih lebih ngerasa saya mending langsung aja dibanding misalnya dititipkan ke pemerintah. Bahkan ada anggapan bahwa sebagian masyarakat
ngapain sih pemerintah ngurusin soal zakat? Kira-kira kan udah ada ustadz, ada pesantren segala macam gitu kan. Ya. Ada semacam itu. Apakah hal itu memang tadi ya selain karena literasi, apa memang kepercayaan masyarakat sulit tumbuh? Ya. Bagaimana? Ini menarik ya. Jadi sebetulnya kita tidak menyalahkan masyarakat dan muzaki atau masyarakat membayar langsung kepada masyarakat itu juga bukan hal yang salah. Tetapi kita punya harapan bahwa membantu orang miskin itu tidak identik dengan mengentaskan kemiskinan. Jadi kita punya batasan-batasan lah. Muzaki misalkan membantu orang miskin. Apakah dengan membantu itu kemudian seorang kita bantu bisa terentaskan dari kemiskinan? Jangan-jangan malah menjadi profesi. Nah, profesi untuk mengajukan zakat kira-kira gitu bisa. Pada masyarakat ya. Ada semacam kontraproduktif juga gitu ya, di sisi lain ingin mendorong gitu ya, tetapi di sisi lain membuat dia malas. Ya malas, betul. Jadi memang tadi membantu orang miskin tidak identik dengan mengentaskan kemiskinan. Sementara tujuan pengolahan zakat dalam undang-undang itu adalah, jadi ini menarik nih. Di dalam undang-undang zakat sendiri bahwa tujuan pengolahan zakat atau kenapa pemerintah harus hadir bahwa pengolahan zakat itu membayar zakat itu harus diatur oleh negara gitu ya. Pertama, secara posisi zakat ini kan fiskal. Tidak berubah. Yang berubah adalah kan tata kelolanya sebetulnya. Siapa yang mengelola operatornya. Misalkan contoh dalam konteks sekarang ya. Itu pengolahan zakat di Aceh itu kan dikelola oleh Baitul Mal yang notabene masuk dalam PAD, pendapatan asli dari daerah. Iya, betul. Tapi penyalurannya oleh Baitul Mal, pengelolaannya. Tapi itu masuk, sehingga sistem laporan keuangannya juga pada sistem laporan keuangan negara. Itu khusus gitu di Aceh karena dia punya konun sendiri. Tapi kalau undang-undang di luar Aceh itu Basnas dan LAS itu punya independensi yang sangat kuat. Tapi kan ada batasan-batasannya dan audit-auditnya kan kira-kira gitu ya. Nah, kembali ke hal kenapa percaya masyarakat masih dalam kutip enggan gitu. Masih enggan. Tapi kok potensi zakat kita itu sekitar 370 triliun. Luar biasa nih ya. 370 triliun. Tapi yang terhimpun tercatat oleh Basnas sebagai fungsi koordinasi itu baru sekitar 26 triliun. 26 triliun dari tahun lalu 2002. Berarti belum sampai 40%. Belum. Jadi masih kecil ya, baru 10% ya. Kurang dari 10%. Kurang dari 10%. 10% kan 37 triliun. Iya. Baru 26 triliun. Sekitar 8%. Iya. Gitu ya. Jadi ini artinya bahwa masih ada upaya yang harus kita lakukan secara ekstra ya untuk meningkatkan literasi pada masyarakat. Belum lagi tentang hempasan isu yang luar biasa ya kepada percakapan publik. Nah, jadi kembali kepada sebetulnya dalam tujuan undang-undang zakat, tujuan pengolahan zakat dalam undang-undang zakat itu adalah bagaimana zakat itu dikelola satu secara efektif dan efisien. Jadi bahwa kalau zakat yang dikelola secara kelembagaan itu lebih efektif dan lebih efisien. Yang kedua, tujuan pengolahan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita garisbawahi. Bahwa keberadaan zakat itu kalau dikelola secara efektif, secara efisien dan secara baik, good governance gitu ya, itu bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Itu yang harus digarisbawahi. Kenapa hadir lembaga zakat, hadir Basnas dalam konteks kenapa negara harus hadir. Sehingga zakat yang sampai 370 triliun itu bisa lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan. Nah, ini ternyata masih banyak PR juga nih ya. Tadi bahwa di samping literasi yang disampaikan tentang zakat infak dan sedekah kepada masyarakat ini masih dalam tanda petik belum menyeluruh kepada lapisan masyarakat sehingga masih ada fenomena tadi begitu. Yang berikutnya lagi adalah ternyata yang terkelola itu masih sangat sedikit gitu. Artinya menjadi sangat relevan nih tema kita yang kita bahas saat ini ya, optimalisasi JIS untuk perekonomian masyarakat. Artinya kalau 370 sekian triliun itu kita kelola dengan baik kan sebenarnya ini satu kali anggaran atau satu bulan anggaran negara nih kan, gitu. Bisa banyak melakukan hal yang bisa menutupi kekurangan ke program-program pemerintah, gitu ya. Jadi memang begini, ini sangat menarik ya. Kita punya tantangan yang besar dan peluang yang besar. Tantangannya besar, peluangnya juga besar. Dari 370 triliun tadi itu, dan yang kita kelola, itu kan juga kita punya tantangan juga tidak sedikit. Tantangan itu juga bukan cuma di masyarakat. Itu juga tantangan ada di OPZ-nya, Organik Pengolahan Zakat. Jadi supaya masyarakat kita
percaya. Dan peluang itu menjadi lebih gampang digarap, kan berarti satu harus hadir OPZ yang terpercaya, yang profesional, yang kredibel, gitu. Jadi bagaimana kita berupaya menghadirkan BAS dan LAS itu memang kredibel, terpercaya, dan profesional. Ya. Nah, supaya di kita itu bisa terwujudlah lembaga yang seperti ini, kan tentu harus didukung oleh amil-amil yang kompeten, amil-amil yang berintegritas. Ya. Kemudian juga dengan manajemen yang sehat dan modern. Jadi manajemennya juga harus sehat, harus baik, dan harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang orang maaf kata, ada kaitan. Jadi gini, sekarang orang beli bakso saja sudah bisa pakai QRIS, gitu ya. QRIS. Harusnya lembaga zakat juga bisa dong, QRIS. Tapi kan di dalam QRIS itu kan di dalam pembayar zakat kan tidak hanya sekedar eksekusi membayar QRIS. Kan harus ada begini loh, bahwa yang dibayarkan itu zakat, infakah, atau sedekah. Akarnya harus lebih jelas. Oke. Yang kedua, kalau bayar zakat itu kan berarti harus ada hitungannya yang jelas, gitu. Yang ketiga, muzakinya masih jelas, gitu kan. Beda kalau sedekah tertutup nggak apa-apa. Kalau zakat kan masih ada objeknya, ada subjeknya. Kemudian kewajiban amil itu selain dia menerima, dia mengedukasi masyarakat, mengelola, juga jangan lupa mendoakan muzaki. Ya. Kan berarti harus ada sistem yang modern dong, bahwa kemudahan membayar harus juga diiringi dengan perubahan atau adaptasi layanan. Jangan sekedar menghimpun. Nggak bisa dong, kira-kira gitu ya. Betul. Oke. Nah, gitu. Yang ideal apa sih sebenarnya harus langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, terutama ya. Ini sekarang lebih kepada pemberdayaan si pengelola-pengelola justru ya. Kan pengelola-pengelola ini banyak nih sekarang. Harus diberdayakan oleh pemerintah supaya tadi tujuannya adalah kena ya kepada yang pada akhirnya optimalisasi zakat untuk pertumbuhan ekonomi atau misalnya untuk pemberdayaan ekonomi ini memang sudah berjalan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya hal itu bisa terwujud? Misalnya tadi pengelola-pengelolanya dalam tanda petik mungkin masih belum paham atau kompetensinya masih jauh begitu. Ya itu seperti apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk justru sekarang para pengelolanya supaya nanti pengelolaan zakat ini atau pengelolaan ZIS ini lebih profesional. Sebetulnya ya kita bersyukur ya dalam 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir lah, dari tahun 2020 ke sini, 2019 ke sini. Itu sudah sangat baik. Progresnya. Pemerintah juga sangat aktif ya. Bagaimana, dan kita juga ada sertifikasi amil. SKKNI-nya sudah ada ya di BNSP. Ya, amil itu sudah ada sertifikasinya. Meskipun beda nih sertifikasi profesi dengan amil dengan ASN misalkan. Kalau sudah punya sertifikasi ada tunjangan kinerja yang lebih besar gitu ya. Ini kita belum bisa memberikan tunjangan yang lebih besar. Baru sekedar sertifikasi. Tapi sudah artinya bahwa ini sebagai upaya untuk mewujudkan lembaga ini profesional, maka harus didukung oleh amil-amil yang profesional. Jadi ada upaya itu. Nah, kemudian juga ada sistem audit yang sudah ada KMA-nya, Kementerian Menteri Agama. Jadi standar audit kinerja dan review syariah. Jadi sudah ada nih kaidah-kaidah syariah yang dipenuhi oleh lembaga zakat. Oleh pemerintah juga. Kemudian juga ada khusus tentang literasi. Tapi memang ya ini kan baru masih berjalan. Tentu kami di FOS itu juga ada upaya itu. Ada sekolah amil yang menangani amilnya. Ada eksekutif forum yang menangani pimpinannya. Gitu. Menangani khusus pimpinan-pimpinan lembaga zakat untuk kita tambahkan keilmuannya. Karena begini juga, kan tadi ya, amil itu memerlukan tentang kompetensi menghimpun. Amil memerlukan tentang kompetensi mengelola. Pengelola kan harus standar kaidah syariah nih. PSAK-nya 109, gitu. Ini ada nih ya diatur. Kemudian juga amil harus punya kompetensi pendayagunaan. Bagaimana program pengentasan kemiskinan? Ini nggak mudah. Gitu ya. Pemerintah juga punya anggaran sebesar itu, punya kementerian tersendiri, punya TNP 2K yang ngusir kemiskinan. Nah, masih ada juga orang miskin. Apalagi lembaga zakat yang mungkin latar belakangnya tidak punya keilmuan kemiskinan. Nah, dengan dana yang terbatas, resource yang terbatas, bagaimana program ini efektif mengentaskan kemiskinan. Nah, ini juga kita fokus nih di situ. Jadi fokus bagaimana meningkatkan kompetensi amil dalam hal bukan cuma menghimpun, sekedar menghimpun.
boleh lembaga besar itu tumbuh growth pertumbuhan penghimpunannya. Ya. Tapi bisa jadi dia tidak punya kemampuan loh mengentaskan kemiskinan. Sehingga programnya itu lagi. Bagi takjil lagi, bagi tas lagi, kan gitu. Artinya tidak menyentuh kepada masyarakat ya? Menyentuh kepada program pemiskinan. Pengentasan kemiskinan tadi. Tadi itu, ini juga tantangan. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini kita juga sudah mulai progresnya sangat baik. Ini pertanyaan terakhir, Pak Sigit. Ini menarik sekali ya kalau kita bahas di sini kayaknya nggak cukup nih waktunya. Jadi kita memang sepertinya butuh lagi nanti untuk menyediakan waktu pembahasan lebih dalam lagi tentang wakaf ya. Kemudian tentang GIS lebih dalam lagi, terutama tentang pengelola-pengelola. Terakhir adalah ada nggak contoh pengelola zakat yang sukses dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dari JIS itu? Ya, alhamdulillah sebetulnya banyak ya. Ya. Memang misalkan gini, di FOS itu ada namanya setiap tahun kita ada Zakat Award. Ya. Zakat Award itu kita berikan apresiasi kepada seluruh lembaga zakat, anggota FOS, membernya Forum Zakat, yang silakan dia mengajukan untuk direview, untuk kita lombakan kira-kira kita nilai. Ada beberapa ada beberapa kategori ya, kategori pengentasan kemiskinan segala macam itu. Itu setiap tahun. Di Basnas juga ada Basnas Award. Itu ada tuh sebetulnya, dan masing-masing. Misalkan di kami juga di Al-Mutadin. Karena itu program pengentasan kemiskinan di pedesaan. Jadi hampir semua lembaga zakat itu memiliki program-program pengentasan kemiskinan. Meskipun barangkali secara jumlah skala kecil. Masih kecil skalanya ya. Ada yang misalkan contoh, jangan lupa di dalam format laporan dari lembaga zakat ke negara, pemerintah, itu ada di situ berapa jumlah orang miskin yang dibantu. Di bawahnya berapa dari yang terbantu itu berapa orang miskin yang sudah terentaskan. Jadi sebetulnya di dalam format itu ada. Jadi artinya bahwa semua lembaga zakat punya kewajiban dan punya program itu sebetulnya. Nah, tinggal programnya itu jumlahnya sudah besar apa tidak. Itu kedua, sustain apa tidak. Jangan sampai pada saat diukur sudah terentaskan, begitu besok masuk lagi zona miskin. Tantangan lagi. Tantangan lagi ya. Tapi hampir semua lembaga zakat sudah kok. Jadi memang sebenarnya sustainable itu harus benar-benar dijaga tuh ya. Dijaga. Karena kemiskinan ada faktor eksternal yang membuat rumah tangga itu rentan miskin. Gitu. Zok, ini kemarin kita sempat dengar bahwa ada gitu ya salah satu pengelola zakat yang gaya hidupnya mewah. Ya. Boleh nggak sih sebenarnya gitu? Nah, ini menarik ya. Sebetulnya begini, Pak. Amil itu punya hak. Dan itu diatur dalam Al-Quran. Jadi 8 asnaf itu salah satunya amil. Kenapa amil harus mendapatkan? Karena memang pekerjaannya harus fokus di situ, sehingga amil nggak punya kesempatan untuk berkarya yang lain lah, yang lain. Dia memang di situ, jadi punya hak. Tetapi kan begini ya, dalam kaidah tata kelola itu ada prinsip-prinsip selain prinsip transparansi, ada prinsip-prinsip kewajaran. Jadi misalkan begini contoh. Amil itu kan boleh dalam undang-undang, dalam peraturan, regulasi lah, itu boleh mengambil 12,5% dari zakat. Dari zakat yang terkumpul ya? Setinggi-tingginya. Dia boleh mengambil setinggi-tingginya 20% dari infak yang terkumpul. Yang terkumpul. Jadi, diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan untuk operasional lembaga, gaji pegawai, dan sebagainya, termasuk pertumbuhan. Nah, kalau dia pengalaman saya, kalau dia lembaga zakat nasional nih, di bawah penghimpunan 50%, 50 miliar, itu mohon maaf sulit mencapai sejahtera. 12,5% itu. Sulit mencapai sejahtera. Dikaitkan dengan profesi lain lah gitu ya. Tapi kalau sudah lembaga mencapai minimal 100 miliar, itu lembaga sudah bisa lah gaji UMR. Sudah bisa menggaji UMR sejahtera. Tapi kalau pertanyaannya, kalau sudah di atas 300 miliar, kan berarti ada space yang lebih dong. Untuk lebih kesempatan sejahteranya. Tapi undang-undang itu regulasi mengatur bahwa setinggi-tingginya 12%. Nggak boleh lebih. Nggak boleh. Setinggi-tingginya kan berarti kalau bisa kurang dari itu. Oke. Gitu. Maka
dalam prinsip tata kelola itu selain transparan juga harus wajar. Wajar. Jadi kalau kewajaran itu kan subjektif. Ya, Betul nggak? Betul. Ya kalau saya bilang wajar apa enggak? Ada yang mengatakan bahwa gajinya sampai 100 juta, 50 juta. Dijawab, itu kan hak. Boleh dong ngambil segitu. Ya boleh, nggak melanggar aturan. Tapi wajar apa enggak? Pertanyaannya. Wajar itu subjektif. Ya. Dibandingkan dengan kondisinya, kita kadang-kadang orang ngajuin ke lembaga zakat, misalkan mungkin dengan proses SOP karena ada ISO segala macam agak lama. Begitu lama keluar cuma 300.000. Tapi kemudian apa iya kita ambilnya 300 juta gajinya? Nah itu kan batas kewajaran saja. Jadi ya kita kembalikan kepada pengelola zakat dan masyarakat itu memahami bahwa amil itu memang berhak untuk mengambil haknya supaya dia bisa kerja profesional. Itu masyarakat harus paham itu. Tapi sebagai amil pengelola juga harus memahami prinsip-prinsip kewajaran. Mungkin prinsip kewajaran itu adalah kembali kepada akhlak kali gitu ya. Kepada akhlak dan mental gitu ya. Sangat subjektif. Baik, ini menarik sekali sahabat Urban sekalian. Demikian perbincangan kita dengan Pak Sigit Iko Sugondo. Sangat menarik. Nanti kita akan bahas kembali terkait dengan lebih dalam ya, terkait dengan JIS ini di kesempatan episode berikutnya. Dan sampai di sini, terima kasih Pak Sigit sudah bersedia hadir di channel urbancity.id. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk Anda sekalian, sahabat urban dimanapun berada. Dari saya cukup sekian, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa bayar zakatnya. Jangan lupa bayar zakatnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.